kertasnya jatuh. Oh iya, ini kertas aku. Hah, Mataram Islam. Itu apa ya, Kak? Jadi Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam yang berada di pedalaman yang dipimpin oleh Senapati pada tahun 1584 sampai 1601. Sebagai raja di Kerajaan Mataram, Panembahan Senapati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi di kerajaan. Nah, jadi gitu penjelasannya. Jadi gitu ya, Kak? Iya. Ya Allah. Kakak tahu tentang kerajaan Mataram Islam nggak? Nggak tahu, kebetulan aku lagi belajar materi itu. Kakak tahu tentang raja-raja yang paling berpengaruh di kerajaan itu nggak ya, Kak? Oh, raja yang paling berpengaruh ada 4. Pertama, Danang Sutawijaya menjabat dari 1586 sampai 1601. Yang kedua, Denmas Jolang atau Sultan Anyakrawati dari 1601 sampai 1613. Yang ketiga, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung dari 1613 sampai 1645. Yang keempat, Raden Mas Sayyidin menjabat dari 1646 sampai 1677. Oh, jadi itu ya, Kak, raja-rajanya. Nah, kalau kerajaan kan pasti ada konfliknya ya, Kak? Kakak tahu tentang konflik apa aja yang terjadi di kerajaan Islam nggak, Kak? Oh, aku tahu tentang itu. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC John Pieterszoon Cohen memberitakan anggotanya, Vandermark yang menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Oh, jadi gitu ya, Kak? Kalau kakak tahu nggak tentang kerajaan Mataram Islam? Aku tahu tentang kondisi ekonominya sih, Kak. Nah, jadi kegiatan perekonomian Kesultanan Mataram bertumbuh pada sektor agraris dan maritim, di mana pada komoditas perdagangan utama dari sektor agraris adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Bahkan, Kesultanan Mataram berhasil menjadi negara pengekspor beras. Sementara pada sektor maritim, Kesultanan Mataram memiliki 3 pelabuhan dagang utama, yaitu Jepara, Tegal, dan Kendal, yang menjadi pintu masuk perdagangan utama di Mataram. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keruntuhan Kerajaan Mataram. Ini kakak tahu nggak mengenai keruntuhan Kerajaan Mataram Islam? Oh, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram Islam antara lain pertama terjadinya konflik internal dan eksternal yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Kedua, adanya campur tangan pihak Belanda, dan terakhir konflik suksesi di antara para pewaris tahta. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Nah, jadi sekian penjelasan dari Kerajaan Mataram Islam. Kurang lebihnya dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Sistem pembagian wilayah pada awal abad ke-18 mengalami perubahan dengan adanya pengaruh kekuasaan VOC. Setelah Raja Sultan Agung wafat, kemunduran mulai terjadi. Berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan semakin menyempit akibat aneksasi yang dilakukan VOC di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Mataram tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga menjadi pusat penyebaran Islam.